Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Menanggapi masalah dukun, tidak ada dukun, tidak ada apa, ada meteor, tidak ada meteor malam Jumat, tidak ada yang bisa menentukan kapan meteor itu jatuh, tidak ada. Jadi meteor itu yang dimaksud, kalau secara ilmu astronomi itu nanti akan ada meteor lewat, ya. Meteor lewat, yang meteor itu mau lewat, yang akan mengambil semua aliran listrik. Jadi sudah tidak ada listrik lagi nanti, tidak ada listrik lagi, dan akhirnya kita kembali seperti zaman Rasulullah. Tapi itu nanti peperangan Imam Mahdi, bukan sekarang. 15 Ramadan tidak terjadi apa-apa, jangan khawatir. Tetap bekerja, yang mengerjakan tugas tetap kerjakan tugasnya, yang mengerjakan kewajiban kerjakan kewajibannya. Jangan urusin masalah meteor. Tidak ada meteor, tidak ada apa. Insya Allah 15 Ramadan nanti turun Lailatul Qadar. Yang turun adalah malaikat Jibril untuk mengangkat semua virus. Insya Allah berharap seperti itu. Virusnya hilang semua, barokah datang melimpah daripada segala amaliyah kita. Turun Lailatul Qadar insya Allah 15 Ramadan. Tidak ada turun meteor. Meteor tidak akan pernah turun insya Allah. Tidak ada turun. Tidak, insya Allah. Aman semuanya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukhon, bahasa Arabnya tukhon, asap. Itu sebenarnya ada pembahasan tentang alamatus saati, tanda-tanda kiamat akan tiba. Di antaranya disebutkan ada fartaqib dalam Al-Quran, ya. Ada fartaqib yauma ta'ti sama'u bidukhanin mubin, ya. Ada suatu ketika nanti akan datang suatu masa, nanti suatu hari langit itu akan keluar asap. Itu tanda hari kiamat. Sampai katakan Nabi, la ta'ti sa'atu, la taqubu sa'atu, hari kiamat tidak akan tiba hatta ta'ti asratu ayatin, sampai. Jadi kiamat tidak akan tiba kecuali sudah datang 10 tanda-tanda kiamat. Di antaranya disebut Dajjal, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, disebut ada dukhon, asap. Kalau bicara tentang dukhon dan hari kiamat, ada kaidah dalam bicara hari kiamat. Hari kiamat akan tiba. Yang perlu dikuatkan adalah iman kita bahwasanya kiamat akan tiba dan ada. Dan setelah itu orang akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan amalnya masing-masing. Itu yang harus kita bangun, keimanan. Adapun kapan datangnya, tidak perlu Anda menunggu-nunggu. Sebab sebelum Anda datangnya kiamat beneran, Anda punya kiamat sendiri yang harus Anda urusi. Kematianmu, gak ada guna dunia ini. Orang sibuk nunggu kiamat, apa datang kiamat, ditunggu, hitung-hitung. Apa hitung-hitung? Mati baru ngitung dia. Maka Nabi memberi kabar kiamat dan sebagai tanda-tanda ini untuk menambahkan keyakinan. Itu hanya cerita tok, ada tukhon apa? Ya biasa untuk viral segala macam gitu. Ada nanti, ada datang nanti, ada Ya'juj wa Ma'juj. Nanti ada Dajjal. Matahari terbit dari barat, gemetaran orang. Di dalam hati ada keyakinan ada hari kiamat. Contohnya apa? Matahari gak terbit dari timur, dari barat. Ada itu nanti semuanya. Dan selagi itu belum keluar, tidak akan jatuh hari kiamat. Dan ketahuilah wahai ahli iman, kalaupun datang hari kiamat, Anda ahli iman, Anda tidak akan merasakan capeknya hari kiamat tersebut. Kenapa? Karena Allah akan mengirim angin sejuk, segar, akan masuk ke rumahmu, dan saat itu kau dicabut nyawamu. Selesai. Maka yang penting iman ini, tidak usah mikir dukhon, apalagi berita ini, di ini, tanda-tanda kiamat ini. Biarpun dia baca tanda-tanda kiamat, bukan tambah khusyuk kepada Allah. Sujudnya juga nggak tambah, hanya cerita atau untuk bahan untuk YouTube. Yang dibangun keyakinan, baik itu ada Tuhan. Kalau memang Ramadan yang akan datang ada Tuhan, apa saatnya yang kau perbuat? Sedekahmu tambah. Apalagi itu masih prediksi dugaan. Bisa saja Tuhan besok datang, mungkin. Nggak usah nunggu Ramadan kok. Anggap saja Ramadan datang Tuhan betul, apa asap betul. Apa yang kau berbuat setelah itu? Kau dermakan hartamu semuanya, sini buat pondok. Nah, yang ngomong toh. Kita perlu bangun keyakinan bahwasanya ada tanggung jawab akan hidup kita. Engkau dengan istrimu wahai suami, tanggung jawab. Engkau dengan istri suamimu wahai istri. Engkau dengan anakmu, engkau dengan saudaramu, engkau dengan tetanggamu, engkau dengan ayahmu. Itu harus kita pikirkan. Kalau masalah hari kiamat, kiamat akan tiba. Dan ahli iman akan aman dengan hari kiamat yang dahsyat seperti itu. Kalau imanmu ada di dalam hatimu, kau tidak akan menemukan dahsyatnya itu semuanya. Karena akan angin sejuk yang Allah kirim kemudian mati setelah itu.
Nah, yang kita pikirkan adalah kiamat sugro. Kalau kiamat kubro pasti datang. Disebutkan dalam Al-Quran banyak dengan nama-nama yang nama hari kiamat itu banyak banget. Itu menunjukkan begitu dahsyat yang ada. Al-Qari'ah, tumal Qari'ah, Al-Qari'ah tumal Qari'ah, wa ma adraka itu Al-Qari'ah. Sampai nanti idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu. Semuanya itu akan ditemui keadaan-keadaan itu di akhir kehidupan. Tapi kapan? Jangan nunggu kapannya, sekarang kita persiapkan. Coba kalau jawab besok, ngapain kau? Kau nunggu tahun depan. Sekarang berbuat. Anggap saja betul kiamat datang tahun depan. Tapi kalau kita mati nanti malam, apa? Ini yang harus kita persiapkan. Lebih penting adalah punya keimanan yang kuat. Kita siap kalau kiamat kubro itu datang pada kita sewaktu-waktu kematian. Kalau mati itu kan kiamat sudah, kiamat diri. Cerita selanjutnya nggak berarti, kecuali cerita kebaikan yang sudah kita bangun pondok pesantren, berjalan kisah itu. Gotta catch 'em all.